Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halisa akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah manajemen perubahan. Pada poin pertama ada model pendekatan dalam perubahan individu, yaitu satu, behavioral approach atau pendekatan perilaku merupakan mengubah sikap lain melalui ganjaran dan hukuman. Ini mengarah pada analisis perilaku dan penggunaan strategi hadiah. Yang kedua yaitu cognitive approach atau pendekatan kognitif adalah suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan. Yang ketiga yaitu psychodynamic approach, yaitu pemahaman yang berkaitan dengan dunia batin atau bagian dalam dari perubahan. Yang keempat yaitu the humanistic psychology approach, yaitu percaya dalam pembangunan dan pertumbuhan dan memaksimalkan potensi, dan juga pendekatan ini mengubah atau menggabungkan beberapa wawasan dari tiga pendekatan sebelumnya. Poin kedua yaitu langkah dalam proses perubahan oleh Kurt Lewin. Yang pertama pencairan, yaitu menciptakan momentum untuk perubahan di mana perilaku atau sikap saat ini harus ditolak secara definitif, tidak lagi diperkuat atau ditegaskan untuk jangka waktu tertentu. Penolakan ini harus membangun rasa urgensi yang cukup untuk menghasilkan perubahan. Yang kedua yaitu perubahan, yaitu menunjukkan arah perubahan dan mengimplementasikan perubahan sehingga anggota mengembangkan sikap dan perilaku baru. Identifikasi dengan panutan artinya cara paling efektif untuk mempelajari perspektif baru atau membentuk sikap baru adalah dengan melihat bagaimana orang lain melakukannya dan menggunakan orang tersebut sebagai panutan untuk mengembangkan sikap atau perilaku yang baru. Yang ketiga yaitu pembekuan ulang, yaitu menstabilkan perubahan di mana memberi anggota kesempatan untuk menguji apakah sikap dan perilaku baru sesuai dengan situasi khusus mereka. Keikutsertaan awal anggota terhadap panutan mungkin minimal dan harus dipertahankan dengan dorongan. Pada poin ketiga yaitu masalah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, pertanggungjawaban yang tidak jelas. Pada masalah ini dalam sebuah organisasi, seseorang harus mempertanggungjawabkan tugasnya dengan jelas. Jika tidak, maka dari sisi pelaksanaan organisasi akan tersendat-sendat. Yang kedua yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan yang berlebihan. Dalam organisasi, kepercayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri dan kepercayaan terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu lemahnya komitmen bersama. Komitmen organisasi yang kuat menjadi modal untuk membentuk sistem organisasi yang baik dan dapat membangun kekompakan antar individu untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial dapat dibagi menjadi dua arah, yaitu dari orang yang selalu diberi kepercayaan dan orang yang tidak diberi kepercayaan sama sekali. Pada poin keempat yaitu teknik dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, latihan kepekaan. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua yaitu pembentukan tim. Melalui pembentukan tim bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan keterampilan interpersonal dalam sebuah tim. Yang ketiga yaitu survei umpan balik. Survei feedback digunakan untuk memperoleh umpan balik dari anggota organisasi atau pelanggan terkait kinerja organisasi. Yang keempat yaitu konsultasi proses. Tujuan konsultasi proses adalah untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi masalah organisasi melalui konsultasi dengan konsultan ahli. Yang kelima yaitu third party matchmaking, itu digunakan untuk menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok yang terjadi di organisasi. Pada poin kelima yaitu tahapan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu pembentukan tim. Pada tahap ini dapat melibatkan semua anggota dalam pembentukan
membentukkan tim kerja untuk saling mengenal antara sesamanya dan merumuskan tujuan yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu brainstorming. Pada tahap ini dapat dimulai dengan melibatkan beberapa anggota untuk saling tukar-menukar pendapat dalam menentukan dan memutuskan norma dan etika kerja. Yang ketiga yaitu penyelarasan. Pada tahapan ini, setiap anggota dari tim tersebut saling menerima dan mendengarkan semua yang terlibat dalam satu tim antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, semua anggota dan tim sepakat untuk melaksanakan program kerja dengan penuh semangat, memainkan tugas dan peranan masing-masing, serta dapat berkontribusi guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama. Yang kelima yaitu evaluasi dan monitor. Pada tahap ini, diadakan evaluasi untuk melakukan penilaian kinerja organisasi dan selanjutnya dilakukan proses monitor dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Pada poin terakhir yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT Puskesmas Story sebagai bentuk strategi pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu kekuatan. Mempunyai dokter spesialis dan kompeten dan memiliki kebijakan yang sesuai dengan peraturan daerah. Yang kedua yaitu kelemahan. Lokasi puskesmas tidak strategis dan fasilitas penunjang di puskesmas kurang memadai. Yang ketiga yaitu peluang. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan pemanfaatan sarana dan prasarana dapat ditingkatkan. Yang keempat yaitu ancaman. Berdirinya puskesmas, saingan di sekitar, dan pandangan masyarakat terkait lokasi puskesmas yang kurang aman. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Jangan lupa di like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.